Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prijal Julfikar dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara. Kerajaan maritim di Nusantara itu ada 6. Pertama, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Ternate, dan Goa Talo Makassar. Yang pertama, Samudra Pasai. Samudra Pasai itu berdiri sejak tahun 1928 dan terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung kawasan Selat Malaka yang strategis. Samudra ini jadi pusat belajar agama Buddha, dan Samudra Pasai juga menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan ada awal abad ke-14 para elit kerajaan menjadikan lingkungan kerajaan sebagai tempat diskusi ulama dengan elit antar ulama. Perdagangan merupakan bagian dari kehidupan ekonomi Samudra Pasai yang cemerlang. Untuk mendukung perekonomian masyarakat, Samudra Pasai menggunakan alat tukar berupa koin dinar, emas, dan keu dari timah nilai 1 dinar sama dengan 1.600 keu. Dan yang kedua ada Aceh Darussalam. Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada abad ke-16. Pusat kerajaannya berada di ujung utara Sumatera, yang kini merupakan Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh berkembang menjadi kerajaan besar sejak Portugis menguasai Malaka dan banyak pedagang Muslim berpindah ke Aceh. Merasa akan dikalahkan Portugis, kemudian berusaha menaklukkan Aceh. Usaha mereka gagal pada tahun 1521 karena dikalahkan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1524 pun pasukan Aceh berhasil menguasai Samudra Pasai. Sultan Iskandar Muda Aceh Darussalam mencapai kejayaan. Wilayah kekuasaan Aceh mencapai wilayah-wilayah yang ini berada di Sumatera Utara, Riau hingga Jambi. Kekuatan angkatan laut Aceh yang tangguh ketika masa Sultan Iskandar Muda mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Selat Malaka. Bagai kehilangan induknya, Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Pengaruh Belanda dan Inggris mulai mengusik Aceh pada tahun 1873. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Kegigihan rakyat Aceh mampu menahan serangan Belanda hingga awal abad ke-20. Belanda akhirnya berhasil mengurangi kekuatan Aceh, dan pada tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Shah menyerang. Dan yang ketiga ada Demak. Demak berdiri di abad ke-16 dan menguasai seluruh pantai utara Jawa. Demak memanfaatkan kemunduran Majapahit untuk membuat daerah-daerah pesisir melepaskan diri dan Majapahit dan bergabung dengan Demak. Demak adalah Portugis yang menguasai Malaka sejak tahun 1511, menjadi ancaman bagi perkembangan Demak. Demak kemudian melakukan ekspansi ke Selat Malaka yang dipimpin Adipati Unus Pangeran Sabrang Lor pada tahun 1512 sampai 1513. Sayangnya ekspansi tersebut belum berhasil karena dikalahkan Portugis yang memiliki armada lebih kuat dan kurangnya perbekalan pasukan Demak. Dan yang keempat ada Banten. Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1552. Wilayah kekuasaan meliputi bagian barat Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemunculan kerajaan ini berhubungan dengan pengaruh Demak. Beliau memberi hadiah berupa wilayah kerajaan kepada Maulana Hasanuddin, putra Fathahillah. Banten kemudian menjadi kerajaan yang mandiri seiring melemahnya Demak. Lokasi Banten strategis karena di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, Portugis, dan Belanda. Yang kelima itu ada Ternate. Ternate terletak di barat Halmahera dan di utara Tidore saat menjadi kerajaan Islam di wilayah Ambon Utara. Ternate merupakan pemasok cengkeh untuk para pedagang dari Jawa, Banten, Melayu, Makassar, dan Bugis. Di Ternate pernah terjadi pertempuran dengan Kesultanan Tidore. Ternate pemimpin Uli V untuk bersaing dengan Tidore yang memimpin Uli Siswa. Persaingan itu semakin buruk ketika Portugis dan Spanyol datang berebut rempah-rempah di Maluku. Portugis semakin ingin menguasai Ternate setelah Spanyol pergi dari Maluku akibat perjanjian Saragossa. Dan yang keenam itu ada Goa Talo Makassar.
Gua Talo Makassar ini didirikan kerajaan dengan raja pertama bernama Tumanurung. Islam masuk ke gua pada masa Raja Goa X Karaeng Tuni Palangga Ulaweng. Peran orang Makassar dalam pelayaran di Nusantara berlangsung sejak abad ke-16. Goa dengan Somba Opu sebagai pelabuhan adalah kerajaan dagang yang kuat. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komoditas dari Jawa dan Malaka seperti beras, tekstil, sutra, dan porselen. Sekian dari situ saya menjelaskan tentang samudra, tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.